Ya udah nih saya kasih. Nah terus ucuk-ucuk dia langsung ke warung yang belakang ini Pak, beli Indomie 2 sama pembalut 2. Atau sebelum Widi dan Mega menjemput Vina, siangnya Vina sudah keluar bersama Eki. Saya hampir seminggu sekali, bahkan mungkin seminggu 2 kali, pasti jarang sempat kesini. Nah, ini adalah video makam Eki yang tidak terurus ya. Ini siapa nih? Ini adalah dua sejoli yang satunya dia menangis terseduh-seduh men. Akan berjuang untuk memberikan rasa keadilan bagi. Hey man, welcome back is channel RFPS. Senyumnya gila. Di sini kita akan membahas dua topik ya yang lagi rame, yaitu tentang Ibtu Rudiana yang keluar kandang ya dan sedang berjarah ke tempat anaknya, ke tempat putranya yaitu Eki, dan ditemani oleh kuasa hukumnya. Jadi mereka tuh kayak dua sejoli gitu loh ya. Ditemani kuasa hukumnya yaitu Pak Pitra Ramadhani. Dan topik yang kedua kita akan membahas yaitu jeda waktu antar beberapa video ya. Jeda waktu dijemputnya Vina oleh Eki dan kejadian di playover. Oke, kita ke video pertama. Saya hampir seminggu sekali, bahkan mungkin seminggu 2 kali, pasti jarang sempat kesini. Namun saya tidak pernah publikasikan. Tentunya itu sebagai orang tua, rasa sayang pada anak. Itu adalah komentar atau statement dari Pak Ibtu Rudiana yang lama sekali ditunggu-tunggu media ya, ditunggu-tunggu kita semua. Munculnya kapan? Dan munculnya Pak Ibtu Rudiana itu berjarah di tempat putranya yaitu Eki. Dan beliau bilang dia sering berjarah seminggu sekali, bahkan 2 kali dalam 1 minggu. Tapi kenyataannya kalau foto yang beredar di sosial media yaitu kayak begini kan. Nah, ini adalah video makam Eki yang tidak terurus ya. Kalaupun 1 minggu ataupun 2 kali dalam seminggu, harusnya ada bekas-bekas bunga ya kan, atau makamnya itu bersih gitu. Tapi ini dilihat dari video itu, kalian bisa berkomentar deh. Nah, video yang kedua ini gue sedikit menyorotin nih video ini nih, karena menurut gue ada spesial lah gitu. Kita cek videonya men. Sah. Pak ya, Betul. kita akan nyekar ke makam Muhammad Rizky Nah. Rudiana. Ini siapa nih? Ini adalah dua sejoli yang satunya nenteng bunga gitu. Ngintil terus kan, jadi ngintil terus. Jadi kalian bisa berkomentar deh. Ini kayak apa gitu kan. Aduh. Dan di video selanjutnya, ini Bang Pitra ini ada tangisan haru dari Bang Pitra ya kan. Di depan makam almarhum Eki. Dia menangis terseduh-seduh men. Ayo kita lihat videonya, cek video. Ayahmu di sini sudah hadir menemuimu, dan saya penasehat yang menjadi pembela keadilan bagimu akan berjuang untuk memberikan rasa keadilan bagi dirimu dan keluargamu dan ayahmu. Itu adalah tangisan haru dari Bang Pitra Ramadhani ya selaku kuasa hukum, dan katanya kuasa hukum Bang Pitra ini nggak dibayar sepeser pun ya. Ada apa nih Bang Pitra nih? Sangat dermawan sekali ya untuk menjadi kuasa hukum Pak Ibtu Rudiana. Gimana nih men? Komentar kalian. Dan next video ada statement dari Bang Pitra setelah diwawancari oleh beberapa reporter ya. Kita lihat videonya. Cek video. Ini juga menegaskan fitnah yang dimaksud, apa yang disampaikan Dede itu juga fitnah. Itu fitnah. Makanya hari ini beliau meminta tolong Bang diluruskan dan ambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menyalahi aturan. Saya pastikan itu, dan kita punya bukti dan saksi itu. Dan kita rahasiakan siapa nama saksi kita. Karena ada beberapa saksi-saksi yang bukan dari Bapak Ibtu Rudiana, bukan juga saksi dari kepolisian,
menerangkan bahwasanya dia melihat peristiwa pengeroyokan itu kepada almarhum Eki dan almarhum Pina. Saksinya ini sampai sekarang mereka pegang, gitu loh. Ya, dia ojol, dia lewat pada kali itu dia melihat pengeroyokan itu. Nah, dari kuasa hukum dari Pak Ibtu Rudiana, yaitu Bang Pitra Ramadhani bilang, ya kan, statement dari Bang Dede itu adalah fitnah, gitu kan. Dan Bang Pitra pun bilang kalau mereka itu ada saksi kunci lagi ya, saksi baru nih, saksi baru. Dan beliau mengatakan saksi itu adalah seorang ojol yang melihat langsung kejadian pengeroyokan Eki dan Vina pada tanggal 27 Agustus 2016. Apakah saksi ini memang benar-benar saksi asli atau ya udahlah. Nah, di next video kita akan membandingkan beberapa jeda waktu yang diberikan saksi-saksi yang mengaku menemui almarhumah Vina untuk yang terakhir kali. Kayak saksi yang pertama ini yang masih anget ya, yang masih gas, yaitu kehadiran dua saksi baru, dua narasumber baru, yaitu teman dekat, teman CS kalau anak-anak zaman sekarang ya, yaitu Mbak Widi dan Mbak Mega. Mereka itu adalah teman satu tongkrongan, teman tidur, teman makan bareng gitu kan. Dan mereka adalah saksi yang 8 tahun mereka itu nggak ada yang menemuin. Nah, di sini Mbak Widi berbicara yaitu asal usul penjemputan Vina dari rumahnya. Gitu. Kita cek video untuk selengkapnya, men. Just. Aku tunjukin ke Mega. Meg minta jemput, Ceh. Meg minta jemput kayak gitu. Kata dianya, di mana? Di rumahnya, tapi saya nggak tahu rumahnya. Nah, aku balas lagi nih. Tapi kan saya nggak tahu rumah kamu. Ya ayo, tapi kan aku nggak tahu rumah kamu. Udah nggak apa-apa, nanti kamu tunggu di gang aja. Begitu. Ya udah, saya sama si Mega OTW ya. Jadi di 12:30 kurang lah, Pak. Saya sama si Mega OTW dari rumah saya menuju ke rumah Vina. Iya, rumahnya Vina. Stop. Nyampe tuh jam 1 kurangan, Pak. Yeah. Jam 1 kurang nyampe di sana. Aku bilang sama si Pinanya aku udah nyampe gang. Kalau si Mega emang posisi dia nggak bawa HP. Jadi pakai HP-nya aku. Ya kan minta jemputnya juga kan lewat HP aku sih, Pak. Nah, aku udah sama si Mega nyampe sana. Dia nggak langsung nunggu di jalan, Pak. Agak lama dulu. Nggak tahu mungkin dia siap-siap atau apa, tapi nggak bawa baju. Dari keterangan Mbak Widi bilang sama Mega, mereka dapat chat BM, terus mereka disuruh jemput Vina di kediamannya. Untuk jamnya itu sekitar jam 1 siang habis zuhur ya. Mereka menjemput almarhumah Vina di rumahnya. Lanjut. Jadi Vina itu udah bareng jam 1 siang kalau gitu ya? Iya. Itu pun keluarnya juga dari Arumsari, Pak. Oh, keluarnya dari Arumsari. Dari Arumsari, dari Jembatan Merah. Jadi jam 1 siang itu nambal ban, Pak. Bahkan itu tuh nggak didorong, dinaikin. Nah itu selesai kira-kira jam berapa itu nambal ban? 20 menitan ya, sekitar jam 1 lebihan, Pak. Oke. Bang Oki bilang jam 1, sekitar jam 1 itu Vina dan Eki itu berboncengan dan mengalami kebocoran motornya Eki, dan ditambahlah ke tempat Bang Oki itu jam 1 siang. Kita next lagi ke video berikutnya. Datang ke rumah saya ini loh. Cuman kan posisinya udah agak gelap ya, habis bisa sih rumah saya kan masuk gang nih. Jadi nggak begitu jelas muka temennya itu. Cuman adik saya cuman bilang dia namanya Mega. Nah, saya bilang kamu malam minggu mau keluar, kan katanya Eki di Majalengka. Ini juga mau ketemuan, pokoknya keluar dari rumah itu sama Mega. Kalau yang keluar dari rumah sih 3 ya. Kakaknya Eki yaitu Mbak Marliana bilang habis Isya dijemput 2 orang yaitu Mega. Yang satunya nggak tahu, yaitu pasti Mega dan Widi gitu kan. Karena ada Mega ada Widi gitu, mereka kan bersahabat ya gitu. Dari pengakuan Mbak Marliana bilang habis Isya, selebihnya yaitu setelah jam 7. Kesimpulannya dari pengakuan Widi dan Mega bilang jam 1 itu baru berangkat dari rumahnya Widi,
menuju ke rumahnya Vina yang jarak tempuhnya bisa dikatakan 20 menitan lah. Itu baru mau jemput. Katanya Vina menghubungi Widi untuk disuruh menjemputnya ke rumahnya. Sedangkan dari pengakuan Bang Oki, penambal ban yang tempatnya di dekat di jembatan flyover bilang jam 1 siang Eki dan Vina menambal ban di tempatnya. Dan video yang ketiga yaitu Mbak Marliana sebagai kakaknya almarhumah bilang jam 7 malam ya, sekitar jam 7 malam itu Vina masih di rumah dan dijemput 2 orang. Yang salah satunya itu namanya Mega. Mana yang bener nih? Kita lihat video kelanjutannya dari pengakuan Mbak Widi dan Mbak Mega ya, biar lebih terang gitu ya. Nyampe di sini jam 2 lebih 15 arah mau setengah 3 lah ya Pak. Nyampe nih di rumah, nyampe si Mega langsung ke WC dia tuh Pak, ke WC langsung. Duduklah saya berdua sama si Pina di situ, duduk berdua. Dia bilang begini, kamu ada uang nggak? Buat apa? Aku bilang begitu. Aku minjem dong dia 50 aja, nanti malamnya aja saya ganti. Saya mau ke Mbak Neng, bilang kayak gitu dianya. Nah aku bilang emang kamu buat apa? Aku bilang begitu. Aku mau beli ini aja, lapar belum makan. Dia bilang kayak gitu. Gak apa-apa ya, jadi minjem dulu, kamu jangan marah, kata dia begitu. Ya udah nih saya kasih. Nah terus ucuk-ucuk dia langsung ke warung yang belakang ini Pak. Beli Indomie 2 sama pembalut. 2. Jadi setelah Mbak Widi dan Mega itu menjemput Vina dan pulang ke rumah Mbak Widi, mereka itu sampai di rumahnya Mbak Widi itu sekitar asar ya, mau jam 3-an lah, jam setengah 3. Dan di situ Vina meminjam uang kepada Widi dengan alasan mau buat makan gitu. Dan di akhir video kita udah dengar Vina membeli 2 mie dan 2 pembalut. Jadi Vina waktu itu kemungkinan dalam keadaan PMS ya, menstruasi ya untuk seorang wanita. Sampai itu tuh nyampe di kontrakannya Mbak Mariana lah. Itu tuh aku nggak masuk Pak, cuma kayak misal ini rumahnya gitu, ini kontrakannya, akunya di sininya, nggak dibolehin masuk. Nah terus udah itu aku suruh nunggu di situ agak lama Pak, agak lama. Terus dia balik lagi tuh Pak, kataku udah petah gitu kan Pak. Nah terus katanya dianya dapot, tadinya mau dikasihnya 20.000 katanya gitu. Nah terus akunya nggak mau, orang mau apa? Akunya aja kan punya utang ke Widi gitu. Nanti akunya nggak ada jajannya. Oh ya udah kayak. Nah terus itu tuh pulang, cuma dia kayak agak bete. Nah pas di tengah-tengah jalan itu di daerah bypass Pak. Di jalan bypass itu si Vina nepuk aku. Mak berhenti. Kata kan apa? Itu ada Eki katanya. Nah terus. Jadi di tengah jalan pulang dari kontrakan Mbak Marliana, Mega dan Vina bertemu dengan Eki. Di sekitaran Migacoan kalau sekarang mah Pak. Nah di situ dipalang sama si Ekinya, dipalang sama Eki. Terus kataku tuh siapa gitu kan, aku juga kesel kan, nggak tahu kalau itu Eki kan siapa itu. Nah terus dia turun aja, udah tunggu dulu bentar. Nah terus iya, nah mereka tuh berdua tuh ngobrol Pak, agak lama, agak jauhan juga sama sayanya, kayak agak debat gitu. Mereka berdua debat. Terus si almarhumah nyamperin lagi ke aku. Nah terus priben kataku tuh. Nah terus kata dianya, Ma, aku sama si Eki ya. Nah, nggak mau, kataku tuh nggak bisa. Kalau kayak gitu, nanti akunya malah yang dimarahin Widi. Soalnya kamu keluar dari rumah Widi sama saya. Nah, otomatis pulang juga harus sama saya lagi dong. Nggak bisa kayak gini. Nah, itu juga sama aku udah dilarang. Cuma kayak dianya kekeh. Oh ya udahlah. Tapi kalau misalkan ini langsung ke rumah Widi atau kemana? Rumah Widi dulu dong, gitu. Nah, jam 5 lebihan ya anak ya. Jam 5 lebihan nyampe sini, jam 5:30 kurang. Dia belum datang. Aku kan ngomong, udah datang belum? Durung jauhan mau kan karena Ira. Kan tadinya sama kamu gitu kan. Lah, dewe kan main dikit karo Eki. Nah, pas itu udah ya wis lah gitu kan pikirkan. Setelah pulang dari tempatnya Mbak Marliana, Mbak Mega ketemu dengan Eki. Setelah itu Vina ikut dengan Eki gitu kan. Setelah itu Mbak Mega pulang ke rumah Mbak Widi sekitar jam 5 lebih ya. Datanglah Eki dan Vina sekitar 5:30 di rumahnya Mbak Widi gitu. Minta ke Vina uangnya. Oh, uangnya minta ke Vina. Yang uangnya kurang berapa? Yang uangnya kurang. Kurang berapa? Yang saya dengar itu kurang berapa? Terus dikasihin ke sama Vina kayak gitu. Ini berapa Udah 15 aja. Kalau Vina nggak rubah bajunya? Enggak, kalau Vina saya bajunya itu soalnya pendek tetap itu sama Aki yang kemudian Vinanya
pakai sesuai dengan yang difoto tidak? Sesuai Pak, cuman pakai celana pendek hot pants. Oh, pakai celana pendek hotpants, tidak pakai celana panjang. Bang Oki menuturkan sekitar jam 1 lebih lah, 1 lebih ketemu dengan Vina. Dan waktu pembayaran tambal ban itu duit Eki itu kurang men. Duit Eki kurang dan ditambahin Vina 5.000 lah kata Bang Oki gitu. Dan Bang Oki bilang di video tadi pakaian yang dipakai Vina yaitu celana pendek ya, ada rok dan celana pendek lah, celana pendek seperti hot pants gitu kan, waktu di kejadian di flyover itu. Sekarang kita lihat video pengakuan dari Mbak Widi dan Mbak Mega tentang pakaian yang dipakai oleh almarhumah Vina. Satu pinjam dress, yang kedua pinjam hot pants tapi bahannya bahan kain. sebut aja hot pants dulu ya. Iya. Udah. Itu ketat ya, hot pants ketat. Ketat ya. Hot pants warna apa? Hitam. Kalau nggak inget jangan bilang Hitam. Kok tahu hitam? Punya saya, Pak. Nah kan, jadi sama nih, pengakuannya sama nih. Bang Oki bilang itu adalah seperti kayak hot pants dan memang disebutkan Mbak Widi, si Vina itu meminjam satu dress, yang kedua hot pants dan juga sandal. Nah ini masih nyambung nih men. Akunya sendirian sama adik aku, Meganya kan keluar. Itu perkataan Mbak Widi saat sebelum Vina keluar. Vina lagi pakai sendal di depan pintu. Jam berapa itu kira-kira? Jam 6. Jam 6 ya. Tapi belum maghrib, Pak. Belum. Di sini menyebutkan yaitu Mbak Widi bilang setelah hampir maghrib itu Eki dan Vina baru keluar dari rumahnya. Kesimpulannya mungkin dari Bang Oki juga rada-rada lupa ya, karena udah 8 tahun ya. 8 tahun itu nggak sebentar loh gitu. Tapi untuk tenggang waktunya juga nggak terlalu jauh lah. Atau Bang Okinya yang lupa di jam-jam berapa mereka menambal ban, atau sebelum Widi dan Mega menjemput Vina, siangnya Vina sudah keluar bersama Eki. Oke, gimana menurut komentar kalian men? Jangan lupa minum air putih biar kencing kalian lancar men. Jangan lupa bahagia.